Saya mengucapkan selamat datang dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita membuka acaranya dengan berdoa. Saya mempersilakan untuk para peserta webinar ini untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman semua, selamat datang lagi di acara Let's Talk About Mental Health yang diadakan oleh warga mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Nah, ini sebelum acara saya mulai, mungkin para peserta bisa open cam karena kita akan berfoto dulu. Untuk sesi pertama ini kita akan foto di awal. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau open cam, kita akan foto dulu. Oke. Astaga. Oke, teman-teman panitia yang akan memfoto, mungkin bisa open mic untuk countdown. Bagus Ngarso. Karo Marwoto. Oh, itu online. Di ini kan ada rekamannya di YouTube gitu. Nah, terus kan gara-gara Jaduk kreator jadi Jaduk banyak untuk video-video nunggu. Iya. Bahan dari sekitar gitu. Nek Den Bagus Ngarso iki kita memang Katolik itu. Nek Marwoto ki ora. Iki dhewe yo pinter lho. Anu kayak dia tuh muter-muter Injil, gitu ceritanya Marwoto. Ceritanya ini Petro, anu arep dadi Romo gitu. Sing dadi Petro kuwi yo, kuwi Marwoto kuwi. Jadi dia khotbah gitu ya, gitu. Marwoto kuwi. Kan rupanya pancen koyo anu tonjuk pasur nek anuan rupanya kan. Terus mohon sing ngomong kuwi antara lain Romo ya. Rupanya lain. Oke, saya hitung ya. Di sini saya yang akan foto. Untuk ini ada 5 slide, jadi mohon untuk tetap bergaya ya sampai screenshot ke-5 gitu. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide ketiga. Oke, slide ketiga ini belum ada on cam ternyata nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima terakhir, mohon sabar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Nabila untuk fotonya. Nah, oke, kita langsung aja karena sudah termakan waktu yang cukup banyak. Kita langsung mulai aja acara pada siang hari ini. Nah, untuk sesi pertama ini, biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya selaku MC untuk yang sesi pertama. Nama saya Valentino Yovenki Ardi Bentarangga, biasa dipanggil Valen. Dan saya adalah mahasiswa S1 Antropologi Budaya Angkatan 2020. Nah, untuk sesi pertama ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh pemateri yang bernama Mbak Wirdatul Anissa. Halo Mbak Anissa, mungkin bisa open cam dan menyapa teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya kedengeran? Kedengeran Mbak? Ya, terima kasih. Oke. Itu teman-teman, itu Mbak Anissa. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman peserta yang lain yang sekiranya belum di-mute mikrofonnya, bisa di-mute dulu agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan tentunya menyenangkan. Jangan lupa di-mute ya teman-teman. Oke, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang waktunya saya memperkenalkan Mbak Anissa nih.
beliau adalah seorang psikolog klinis, teman-teman. Beliau adalah alumna dari SMA 1 Yogyakarta, Teladan. Lalu S1-nya itu di UI, S2-nya di UGM, sama-sama psikologi cabangnya. Wah, udah UI, udah UGM, wah ngeri, keren banget nih. Beliau sekarang bekerja sebagai ya sesuai bidang universitasnya tadi, sesuai prodinya, tentang pelatihan dan pengembangan pendidikan kepegawaian di pemerintah Kabupaten Sleman. Lalu juga merupakan seorang staf di Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi. Teman-teman yang belum di-mute mikrofonnya, tolong di-mute biar acaranya lancar nih. Nah, terima kasih. Oke, selanjutkan ya. Dan beliau juga bekerja di Biro Psikologi Intuisi dan juga unit konsultasi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, Mbak Widatul Anissa ini memiliki minat dalam psikologi tentunya yang lebih mengarah kepada kesehatan mental, ketahanan keluarga, psikologi anak, remaja dan dewasa sampai muda, pengembangan diri dan psikologi positif. Wah, ini sudah cocok sekali nih, karena apa? Karena di sesi pertama ini kita akan berbicara tentang mental health issue yang ya menurut saya paling menarik untuk dibahas, karena ini bicara tentang quarter life crisis. Waduh, quarter life crisis itu apa ya? Quarter life crisis lebih dikatakan sebagai ya krisis kehidupan seperempat abad gitu kalau orang-orang psikologi ngomongnya. Ini merupakan gejala psikologis yang paling umum dialami oleh setiap orang pada sekitaran 20 sampai 30 tahun. Nah, tapi pembahasan yang kali ini tuh lebih spesifik kepada bagaimana kita menghadapi quarter life crisis ini. Sehingga subtema dari acara ini adalah how to stop being anxious and manage mind positivity about your future. Sudah menarik sekali kan teman-teman? Nah, daripada berlama-lama dan kita bisa menghemat waktu yang ada, saya mempersilakan Mbak Widatul Anissa untuk menyampaikan materinya dan akan saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk pematerian ini dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Mbak Nisa, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Valentino Yovenki. Siapa panggilannya? Maaf ya. Saya panggilannya Valen, Mbak. Oh ya, Iya. Mas Valen. Terima kasih untuk Mas Valen. Nah, selamat siang, Assalamualaikum teman-teman semua. Bapak Ibu juga, karena saya lihat nih kayaknya pesertanya macam-macam ya. Dari ada yang pelajar SMA, banyak yang mahasiswa, tapi juga ternyata ada juga yang dari instansi pemerintah ya. Insya Allah ini jadi macam-macam sekali. Semoga saya bisa diberikan kemudahan untuk berbagi di sini sehingga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan juga hal baik nantinya bisa diterima gitulah. Kita bisa diberikan kelancaran untuk siang ini. Nah, sebelumnya juga saya mau ada beberapa tadi yang saya jumpai itu senior saya gitu dan juga temen gitu ya, rekan seprofesi, ingin menyapa juga. Terima kasih yang sudah mau hadir di acara ini. Nanti kita akan ada 2 sesi. Jadi semoga ya kita bisa berjalan dengan lancar lah acara kita siang ini. Gitu. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya ini gimana kabarnya siang ini? Sehat? Mungkin Sehat, Mbak. Sehat, Mbak. Ya nanti harapannya kita meskipun waktunya mungkin singkat, tapi harapannya kita bisa berinteraksi lewat kolom chat juga ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menanggapi, itu bisa dituliskan di kolom chat. Karena kalau siang-siang gini ini kan tantangan ya. Mungkin hawanya agak anget-anget gimana gitu kan. Terus kemudian ya jam-jam boci, ya, jadi biar kita juga ada aktivitas jadinya nggak ngantuk gitu. Nah, saya izin share screen dulu sebelumnya. Oke, udah terlihat ya? Udah. Lihat, Mbak. Lihat. Oke.
Nah, teman-teman semuanya, tadi seperti yang disampaikan, saya Wirda. Kalau Nisa tuh panggilan yang dulu saya inginkan, gitu. Tapi dulu ternyata nama itu sangat pasaran, jadi beralih dan akhirnya dipanggilnya Wirda. Jadi sekarang lebih terbiasanya Wirda gitu ya. Nah, perkenalkan saya Wirda. Di sini aktivitas sehari-hari sebagai seorang praktisi psikolog. Jadi quarter life crisis ini juga sebuah topik yang mungkin hangat gitu ya, rame, hype banget nih belakangan ini gitu kan. Nah, ini saya juga ingin sharing gitu. Jadi sifatnya di sini sharing, berbagi dari apa yang mungkin pernah saya temui gitu, dari apa yang pernah saya baca gitu, dan teman-teman juga mungkin sudah pernah mendapatkan ini sebelumnya di tempat yang lain. Jadi kita di sini sharing atau berbagi gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat dari rata-rata sebaran pesertanya sih, kalau dari demografinya ini memang mungkin rata-rata di usia-usia ini ya, di usia-usia fase-fase yang mungkin beresiko atau mungkin merasa sedang mengalami gitu ya. Jadi semoga di sini kita bisa lebih memahami sebenarnya apa sih quarter life crisis itu gitu, dan apa yang bisa kita lakukan ketika tidak mengalami itu, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak sampai mengalami itu, dan ketika kita merasa ada di fase itu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasinya, gitu kira-kira. Nah, ini sebelum menjelaskan tentang pengertian, gitu ya, tentang apa itu biasanya ciri-cirinya seperti apa sih quarter life crisis itu, gitu. Saya mau mulai dari cerita ini sedikit, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar tentang Erik Erikson gitu, atau tahap perkembangan psikososial, tapi mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar istilah ini. Jadi kalau misalnya di psikologi itu ada teori gitu ya yang menjelaskan tentang tahap perkembangan psikososial. Gitu. Jadi perkembangan psikososial seseorang dari dia lahir, dari awal kehidupan gitu ya sampai akhir kehidupan. Karena sebenarnya kita itu manusia itu terus berkembang gitu. Jadi ada tahap-tahapan perkembangan pastinya yang akan kita lalui. Misalnya dari bayi gitu kan, terus kemudian kita tumbuh jadi balita gitu ya, terus kemudian tumbuh di usia sekolah, terus jadi remaja gitu kan. Terus ketika remaja ada dewasa muda gitu, terus kemudian dewasa madya, dewasa tengah gitu ya, atau lansia gitu. Nah, ternyata di setiap tahapan-tahapan perkembangan itu ada perubahan-perubahan peran gitu yang mengikuti setiap fase perkembangan kita. Nah, karena kita akan bicara tentang quarter life crisis yang itu sangat erat dengan proses perkembangan seseorang, jadi saya merasa ingin sedikit bercerita tentang hal ini. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, teman-teman melihat di slide yang ada, jadi ternyata tadi di setiap perkembangan itu akan ada tugas atau tugas-tugas perkembangannya sendiri gitu. Kalau misalnya di usia balita gitu ya, di usia 2 sampai toddler tuh bukan balita juga ya, batita ya. Di usia 2 sampai 3 tahun gitu, yang awalnya bayi nggak bisa ngapa-ngapain, terus kemudian ketika dia masuk di usia 2 sampai 3 tahun, di situ dia mulai untuk mencoba untuk mengembangkan independensinya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah mengamati gitu, kalau anak kecil usia 2 sampai 3 tahun tuh mulai coba untuk pengen pakai baju sendiri gitu, atau penasaran dengan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya dalam tujuan untuk mencoba untuk mengembangkan independensi. Gitu. Nah, ketika di fase-fase 2 sampai 3 tahun itu dia bisa mengembangkan itu, bisa menyesuaikan diri dengan proses-proses atau peran-peran perkembangannya, nah nanti akan mengembangkan otonomi. Gitu. Tapi kalau misalnya di usia-usia itu jadi mau mencoba itu kemudian mungkin banyak takutnya gitu ya, atau mungkin banyak kemudian ruang ekspresi untuk mencoba itu kurang gitu. Nah, nanti bisa berkembang jadi mau nyoba tuh takut gitu. Jadi kayak
Jadi ini perasaan untuk mencoba itu jadi ragu-ragu gitu. Jadi untuk mencoba sesuatu itu cenderung ragu-ragu. Nah, ini contohnya kalau di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, nanti ketika kita berkembang itu juga nanti akhirnya tugas-tugas perkembangannya itu akan berbeda lagi gitu. Misalnya kalau di usia sekolah ini ya, yang di school age itu di usia 5 sampai 12 tahun. Nah, di situ seseorang akan mulai ketika kita sekolah kan kita mulai belajar tentang suatu hal baru ya, belajar menulis, belajar membaca gitu. Jadi di dalam tahapan ini seseorang itu akan mencoba untuk membentuk kompetensinya gitu. Nah, kalau misalnya dia berhasil, dia akan menjadi orang yang percaya diri, tahu, oh apa sih sesuatu yang aku kuasai gitu, apa sih yang aku nggak kuasai kayak gitu. Tapi ketika ini kurang gitu ya, kurang optimal gitu perkembangan di tahap ini, nah itu nanti akan cenderung inferior gitu. Jadi kayak ngerasa, oh kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin itu gitu. Misalnya mau mencoba untuk hal-hal baru, tuh jadi kayak banyak nggak pedenya kayak gitu. Nah, dan ini ternyata kalau misalnya menurut Erik Erikson itu tahap perkembangan kita sebelumnya itu mempengaruhi sama kondisi perkembangan selanjutnya. Nah, kalau misalnya di masa remaja, teman-teman mungkin familiar, masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri, gitu ya. Nah, di situ ini juga yang dijelaskan oleh Erik Erikson, gitu. Jadi ternyata ketika kita di fase-fase remaja itu, seseorang itu akan karena dia awalnya cenderung mungkin mengandalkan dengan keluarga gitu ya, dengan orang tua. Nah, ketika di usia remaja mulai mengeksplor lingkungan gitu, teman-temannya gitu kan, teman-teman di sekitarnya, komunitas di sekitarnya gitu. Nah, di sana sebenarnya dia sedang mencoba untuk membentuk atau mencari identitasnya. Nah, tahap pembentukan atau pencarian identitas ini yang seperti apa? Misalnya, kayak dia bisa mendeskripsikan, aku ini siapa sih? Gitu. Terus kemudian tentang apa sih hal yang aku sukai, apa sih hal yang nggak aku sukai gitu. Nah, sebenarnya di masa remaja, kita sedang dalam tahap perkembangan seperti itu, mengembangkan tentang proses untuk mengenali atau mengidentifikasi diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, ketika di tahap ini gitu ya, kita kurang bisa gitu untuk mengenali aku tuh siapa gitu, maksudnya kurang bisa mendeskripsikan gitu. Terus kemudian apa yang aku suka, apa yang nggak aku suka, apa yang menjadi kelebihanku, apa yang menjadi cita-citaku mungkin ya, atau keinginanku tuh apa gitu. Nah, ketika hal-hal seperti itu kurang berkembang di masa-masa remaja ini, nah Erikson menyampaikan bisa jadi terjadi role confusion gitu, atau bingung terhadap dirinya sendiri gitu, atau mungkin diistilahkannya adalah crisis identity gitu. Jadi krisis identitas. Jadi sulit gitu untuk mendeskripsikan siapa sih diriku itu kayak gitu. Who am I gitu ya biasanya. Nah, inilah di fase ini ketika dia beranjak dewasa, dari fase remaja ke fase dewasa ini, kebingungan-kebingungan itu yang kemudian juga dikaitkan dengan quarter life. Udah, Pong. Jadi quarter life crisis itu kalau misalnya di artikel atau misalnya di bacaan-bacaan yang saya temukan gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan ini, proses pembentukan identitas di fase remaja kita. Sehingga ketika kemudian berada di fase transisi gitu ya, ketika kita di fase remaja, terus kemudian kita berkembang gitu ke tahap yang berikutnya, yaitu dewasa. Nah, ketika kita masih bingung tentang diri kita itu siapa, terus apa sih yang ingin dilakukan di masa yang akan datang. Nah, hal-hal seperti itu bisa kemudian membawa seseorang mengalami yang namanya quarter life crisis. Kayak gitu. Jadi, ini sedikit gambaran aja. Dan ini juga yang kemudian menjelaskan bahwa ternyata di setiap kita itu berkembang gitu ya, atau di setiap adanya perubahan peran itu ternyata sangat mungkin gitu terjadi krisis-krisis.
Gitu. Kalau quarter life crisis yaitu diartikan krisis di seperempat abad gitu ya. Nah, nanti di kalau usianya nggak sebelum seperempat abad gimana? Bisa mengalami krisis nggak? Ya bisa aja gitu. Karena tadi di setiap perubahan peran ini, di setiap kita berusaha untuk menyesuaikan tahap perkembangan tadi, sangat mungkin kita menemui kesulitan-kesulitan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara krisis itu nggak cuma terjadi di quarter life aja, tapi di tahap-tahap yang lain pun bisa juga seseorang mengalami yang namanya krisis itu tadi. Gitu. Nah, terus kalau quarter life crisis itu sebenarnya apa gitu? Nah, ini mungkin ini ya. Jadi quarter life crisis itu bukan diagnosa ya. Gitu kan ada ya yang mengira bahwa quarter life crisis itu kayak diagnosis gitu. Jadi kayak sama halnya misalnya kayak depresi itu kan diagnosis gitu. Terus apa krisis itu juga diagnosis, itu bukan sebenarnya. Nah, kalau apa namanya, sepanjang yang saya coba untuk mencari tahu tentang quarter life crisis dari tahun kemarin gitu, karena ini juga sudah mulai banyak dibicarakan, ternyata quarter life crisis itu pertama kali istilah ini diangkat itu oleh Robbins-Wilner gitu. Nah, Robbins-Wilner ini menggunakan istilah quarter life crisis itu untuk menggambarkan suatu fenomena yang mereka temui di mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus gitu. Jadi mereka dulu di tahun 2001 itu menemukan gitu ya, ternyata di mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu mereka mengalami periode di mana mereka mulai mempertanyakan tentang masa depannya itu tanpa henti. Gitu. Jadi kayak nanyain ini habis lulus nih terus mau ngapain? Kuliah lagi atau mau kerja apa gitu dan terus atau mungkin masalah relasi dan sebagainya. Yang itu kemudian menyebabkan rasa tidak berdaya gitu. Terus juga memunculkan keraguan gitu atau ketakutan tentang masa depan itu tadi gitu ya. Nah, makanya juga kalau misalnya mencari tentang artikel-artikel gitu ya atau literatur-literatur tentang quarter life crisis, akhirnya quarter life crisis ini selalu diartikan gitu tentang kesulitan di masa transisi remaja akhir di awal dan krisis emosional pada dewasa muda yang berkaitan dengan krisis identitas tadi. Kayak gitu. Sehingga di fase-fase ini itu yang ditemukan itu muncul perasaan nggak aman. Ini nanti masa depan kayak gimana gitu. Apakah seperti yang diinginkan atau kalau misalnya nggak tahu apa yang dipengenin terus ini entar kayak gimana nih kelanjutannya gitu ya. Terus kemudian juga ada perasaan-perasaan tertekan kayak gitu karena ngerasa nggak aman gitu kan, terus kemudian merasa tertekan, kemudian merasa cemas kayak gitu atau ragu atau terus takut gagal gitu. Ini kalau udah coba tapi nggak berhasil dan sebagainya gimana gitu. Nah, fenomena ini sebenarnya yang kemudian oleh Robbins dan Wilner ini kemudian dinamai quarter life crisis gitu. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini suatu fenomena gitu, istilah apa ya, mungkin istilah populer gitu ya untuk suatu fenomena tertentu kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah quarter life crisis itu pasti terjadi pada setiap orang? Enggak gitu. Tapi quarter life crisis ini bisa terjadi sama siapa aja gitu. Jadi quarter life crisis itu bisa terjadi sama siapa aja, tapi bukan sesuatu yang pasti akan terjadi gitu. Kondisi di mana seseorang merasa nggak berdaya terhadap masa depannya gitu, terus kemudian merasa nggak aman atau banyak keraguan kayak gitu ya. Nah, terus apa nih hal-hal yang umum terjadi gitu. Nah, ini juga karena sesuatu hal yang baru, jadi sebenarnya saya mencoba untuk merangkum gitu. Kira-kira kalau dari literatur-literatur yang ada atau artikel-artikel yang membahas tentang quarter life crisis atau mungkin yang coba orang apa ya kaitkan gitu dalam ekspresi mereka terkait quarter life crisis itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang pertama itu adalah terkait perasaan khawatir berlebih terhadap masa depannya tadi ya. Terus kemudian kesulitan untuk menentukan dan menyusun rencana gitu. Jadi mungkin nih karena terlalu khawatir gitu, jadi akhirnya sulit untuk menyusun
atau menentukan. Atau tadi ketika dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, jadi akhirnya juga nggak bisa menyusun, ini next-nya mau ngapain. Gitu. Terus kemudian hal yang umum terjadi juga adalah membandingkan diri sendiri sama orang lain. Gitu. Terus juga nggak puas gitu ya dengan capaian yang dimiliki, terus jadi banyak meragukan banyak hal gitu terkait kehidupan yang dijalani. Ini udah bener belum sih ngejalanin kayak gini? Gitu. Ini udah bener belum sih aku tuh nyusun kayak gini? Gitu. Dan ada juga yang kemudian merasa diam di tempat atau hilang arah. Nah, ini sampai sini ada yang merasa, wah ini aku gitu. Ada yang merasa seperti itu, atau merasakan hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasa, wah kayaknya ini aku lagi di fase quarter life crisis deh. Nah, apakah yang ada di slide ini juga kemudian menjadi hal yang teman-teman rasakan gitu? Nah, terus kemudian yang selanjutnya, nah itu, oh ada yang merasakan semua itu ya. Oke, jadi ini adalah hal yang ternyata umum terjadi gitu di usia-usia kita transisi dari tadi ya, dari remaja yang kemudian mencoba ke dewasa muda kayak gitu. Kalau penjelasan yang lain itu menggunakan istilahnya juga early adult crisis gitu juga. Nah, ini ternyata juga ada penelitiannya gitu. Jadi dari LinkedIn itu mencoba untuk melakukan survei gitu ke usia 25 sampai 33 tahun. Nah, dari survei yang mereka lakukan, ternyata 75% partisipan ini yang berusia 25 sampai 33 tahun yang menjadi partisipan survei mereka itu pernah mengalami quarter life crisis. Jadi ada juga crisis ya. Nah, ternyata dari survei itu dilihat ada 2 alasan terbanyak kenapa mereka pernah mengalami itu. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah terkait pekerjaan atau karir. Jadi kebingungannya itu terkait mencari pekerjaan atau karir yang sesuai dengan passion gitu ya, kalau istilah sekarang mah ya, gitu, kerja sesuai passion gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu sebabnya adalah membandingkan diri sendiri dengan teman lain yang dianggap lebih sukses gitu. Nah, karena ini menjadi 2 top reason gitulah kalau dari LinkedIn itu menyebutkan. Dan dari survei yang dilakukan itu biasanya quarter life crisis ini berkaitan dengan pekerjaan, tadi terus karir, ini entar karirnya kayak gimana gitu kan, terus finansial gitu, terus kemudian masalah relasi ini bisa relasi pasangan dalam pernikahan, mungkin pasangan dalam, terus kemudian misalnya relasi dengan keluarga, orang tua gitu, terus juga berkaitan dengan nilai hidup, misalnya bingung apa sih sebenarnya menjadi nilai hidupku gitu, value hidupku tuh apa sih kayak gitu misalnya. Nah, terus kemudian juga tujuan hidup gitu, life goals kayak gitu. Nah, jadi kalau dari apa yang disampaikan sebelumnya tadi ya, dan kemudian coba untuk dirangkum gitu, kira-kira apa sih yang memicu gitu, kemudian seseorang mulai mempertanyakan gitu, merasa tidak berdaya di fase-fase ini gitu ya, kemudian mulai muncul kekhawatiran yang berlebihan gitu. Nah, yang pertama bisa dikarenakan belum cukup matang gitu secara mental untuk menghadapi perubahan tekanan. Jadi Robbins dan Wilner itu juga menyampaikan kalau kenapa sih kok mahasiswa itu yang baru lulus bisa sebegitunya ngerasa nggak berdaya gitu. Karena ternyata ada perubahan yang besar gitu ya, yang awalnya kuliah mungkin masih disupport gitu ya, beasiswa atau mungkin keluarga. Nah, ketika udah mulai lulus nih, mau kerja, itu kan kemudian mau nggak mau merasa ada tanggung jawab untuk mandiri secara finansial gitu. Artinya ada perubahan besar di sana, di masa transisi itu. Terus kemudian bisa juga disebabkan karena dan tujuan hidupnya yang belum jelas gitu. Jadi ini mau ngapain ya? Gitu. Jadi akhirnya bingung untuk menentukan.
Jadi akhirnya ya karena bingung ya terus khawatirnya jadi berlebihan dan sebagainya. Terus bisa juga pulang nikah, ini waktu itu kemudian Nge-freeze ya? Sepertinya Mbak Wirda ada permasalahan koneksi. Mari kita tunggu sebentar untuk Mbak Wirda kembali ke dalam room. Silakan teman-teman para peserta, Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi di kolom chat. Mbak Wirda sudah kembali. Oh ya, oke. Mohon maaf ya, ini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Boleh dilanjut, silakan. Oh, iya. Oke. Jadi gitu. Terus jadi untuk menghadapi ketidakpastian itu juga akhirnya sulit gitu ya. Nah, terus kemudian tuh karena berkaitan juga dengan krisis identitas, itu juga identitas diri yang belum kuat itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko gitu seseorang kemudian mengalami quarter life crisis gitu. Nah, terus ini yang perlu dipahami tadi bahwa krisis itu dapat terjadi sebenarnya di setiap fase kehidupan, di setiap perubahan peran atau tekanan yang kita hadapi. Kayak gitu. Sehingga yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita memperlakukan krisis yang kita hadapi itu sendiri, gitu kan? Gitu. Karena ternyata, jadi kalau dari penelitiannya Robinson ini itu mengatakan, jadi kalau misalnya kita berada di fase krisis gitu ya, terus kemudian kita merasakan emosi-emosi negatif, kayak mungkin merasa emosi-emosi negatif itu maksudnya adalah emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman. Nah, terus kita merasa cemas atau kemudian kita merasa takut, mungkin juga menyesal gitu ya tentang sesuatu yang sudah terjadi, itu adalah suatu hal yang wajar gitu, atau itu adalah reaksi yang normal ketika seseorang mengalami krisis gitu, atau ketika seseorang mengalami tekanan yang begitu besar. Nah, cuman sesuatu yang normal atau sesuatu yang wajar itu bukan berarti terus baik gitu ya untuk didiemin aja gitu. Jadi kita tetap perlu mengatasi itu gitu supaya itu tidak menjadi perasaan yang berlarut-larut atau berlebihan. Nah, Robinson ini mengatakan gitu, kalau ternyata krisis itu juga bisa menjadi kesempatan seseorang untuk berkembang. Gitu. Krisis itu bisa membawa perubahan kepada diri seseorang. Gitu. Nah, misalnya apa yang bisa kita pelajari gitu ya, atau apa sih hal baik yang bisa kita lihat gitu dari krisis itu sendiri? Dari krisis kita jadi bisa mengatasi kesulitan gitu atau tekanan gitu yang kemudian mungkin nih karena sebelumnya krisis atau kesulitan yang kita hadapi gitu kan, terus kemudian kita bisa melalui itu, nah terus di kehidupan yang selanjutnya kita jadi lebih percaya diri gitu. Atau kita jadi punya kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya karena pengalaman kita melalui krisis itu kayak gitu. Nah, terus juga krisis itu bisa menumbuhkan maturitas gitu atau kedewasaan gitu dan bisa kemudian membuat seseorang itu memiliki gaya hidup yang lebih seimbang gitu karena pengalamannya dari melalui krisis itu tadi. Terus juga dari krisis seseorang bisa meningkatkan rasa kebermaknaannya atas hidupnya kayak gitu. Mungkin dari pengalaman melalui krisis itu jadi punya perspektif yang lebih luas gitu kan. Jadi kemudian ketika mengalami kesulitan atau mengalami hal lain, dia jadi punya sikap yang mungkin lebih positif gitu dibandingin sebelumnya. Nah, terus kemudian krisis ini juga bisa membantu seseorang untuk meningkatkan resiliensinya gitu. Ketika dia bisa berhasil melalui krisis itu, bisa jadi kemudian resiliensi atau kemampuan seseorang untuk kemampuan seseorang untuk bangkit setelah jatuh itu kemudian jadi meningkat kayak gitu ya. Resiliensi itu daya lenting gitu.
bagaimana kita bisa bangkit setelah kita jatuh. Nah, itu adalah resiliensi. Nah, terus dalam kondisi seperti ini yang perlu dipahami gitu ya, bahwa Robinson itu kemudian kemudian merumuskan gitu, ada 4 fase dalam krisis yang dialami seseorang. Yang pertama adalah perasaan terjebak di dalam situasi yang dihadapi sehingga dia merasa tidak berdaya. Nah, terus kemudian di fase yang kedua itu aspiration atau kemudian berefleksi gitu ya, mencoba untuk mengatasi emosi yang sulit dan kemudian mengenali apa sih situasi yang sedang dialami itu kayak gitu. Dan kemudian di fase ini dari proses berefleksi, dari proses mengatasi emosi yang sulit, itu jadi kemudian punya pikiran yang lebih terbuka gitu, bahwa akan ada kemungkinan perubahan gitu, atau kondisi yang lebih baik dari situasi yang dihadapi sekarang. Nah, terus di fase yang ketiga itu adalah exploration. Jadi di fase yang ketiga ini mulai nih untuk mencoba trial and error. Gitu. Jadi mencoba cara, oh ini tadi untuk bisa keluar dari sini hal-hal apa ya yang bisa dicoba gitu. Termasuk mengeksplorasi dirinya sendiri gitu, untuk mencoba untuk lebih kenal sama dirinya sendiri gitu, tentang kelebihannya, terus mungkin kekurangannya atau potensi yang sebelumnya mungkin tidak diketahui gitu atau tidak disadari kayak gitu. Nah, ini juga yang disampaikan. Mohon maaf memotong, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih Mas Valen. Nah, terus kemudian yang fase berikutnya adalah rebuilding. Jadi setelah mencoba untuk trial error gitu ya, mencoba untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Mungkin dari proses itu, dari proses melalui krisis itu jadi nemu nih nilai hidup yang baru. Terus juga jadi tahu rencana yang akan dilanjutkan yang akan dilakukan selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman gitu ya yang merasa sedang dalam di fase krisis, nah berarti yang perlu dilakukan adalah mengupayakan supaya tidak hanya berhenti di fase terjebak gitu, tapi bagaimana kemudian kita bisa melalui krisis ini mengeksplorasi gitu ya, dan kemudian kita bisa menumbuhkan identitas kita yang lebih kuat gitu. Maksudnya kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri dan kemudian kita juga jadi lebih tahu tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ini kan secara teori gitu ya. Nah, terus kalau misalnya secara langkah-langkah nih kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ini semoga di sisa waktu bisa disampaikan, saya singkat aja ya. Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman merasa berada di fase krisis gitu, yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu menyadari bahwa masalah yang kita hadapi itu nggak bisa dielakkan, gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah ya menerima, gitu ya, menerima kalau oke, sekarang sedang mengalami krisis gitu, atau sekarang sedang mengalami masalah sedang punya masalah tertentu nih, gitu. Dan kemudian coba untuk memakai helikopter view gitu. Jadi pakai helikopter view untuk melihat situasi itu dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Nah, penerimaan ini juga termasuk menerima apa yang kita rasakan tadi, karena emosi negatif tadi ketika di fase krisis itu kan suatu hal yang wajar ya. Jadi kita pun juga perlu menerima apa yang kita rasakan, kayak gitu. Terus tadi melihat situasi itu dari berbagai sudut pandang. Nah, terus kemudian yang selanjutnya mencoba untuk mengidentifikasi situasinya seperti apa sih situasi yang kita hadapi sekarang gitu, atau masalahnya. Nah, kita perlu nih untuk mengambil jarak dulu dari masalah itu supaya kita bisa lebih mengamati gitu ya. Terus kemudian fokus ke masalahnya apa, dan fokus ke fakta. Jadi bukan opininya. Opini itu misalnya kayak saya gagal gitu, itu kan opini ya. Tapi faktanya apa? Apa sih fakta yang kemudian membuat kita berpikir bahwa kita itu gagal kayak gitu. Jadi perlu tuh untuk mengidentifikasi pemicunya apa sih kita merasa seperti itu atau kita berpikir seperti itu. Gitu. Dan upayakan bahwa masalah ini sesuatu yang konkret. Gitu. Oke, gagal. Gagal tuh konkret nggak? Nah, kira-kira dispesifikkan.
gagalnya tuh apa gitu, yang dimaksud gagal di sini kayak gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah menetapkan tujuan. Gitu, mencoba untuk menetapkan tujuan. Setelah dari sini nih, apa nih tujuan yang sebenarnya yang kita inginkan itu, kayak gitu. Dan ketika membuat tujuan itu kita perlu realistis, gitu. Karena kadang tadi ya, kadang kita memiliki tujuan yang itu tuh nggak realistis, sehingga akhirnya malah ya jangan-jangan tujuan kita nggak tercapai itu karena kita sendiri yang kurang realistis dalam menetapkan tujuan itu sendiri, gitu. Dan kemudian spesifik kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah fokuskan pada solusinya. Setelah tadi mengidentifikasi masalah, kemudian kita perlu memfokuskan diri pada solusinya. Apa sih di kondisi kita sekarang yang mungkin bagi kita sekarang itu bukan hal yang kita inginkan atau bukan sesuatu yang ideal, apa sih yang masih bisa kita upayakan, kayak gitu. Terus kemudian kita bisa brainstorming gitu, kira-kira alternatif solusinya nih apa aja, gitu. Tapi dalam proses brainstorming kita juga jangan judgement ya, jangan wah ini kayaknya nggak mungkin deh, nah, jangan kayak gitu. Jadi brainstorming dulu aja. Dan kemudian mencoba untuk mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari masing-masing pilihan tadi setelah di brainstorming. Nah, kemudian mencoba untuk mencari pilihan terbaik gitu yang berdasarkan pada konsekuensi, prioritas gitu. Dan ya dicoba gitu. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu gitu kan apakah solusi kita itu sudah sesuai atau belum. Jadi trial and error tadi itu. Gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah be resourceful. Jadi kita juga perlu menanamkan mindset kelimpah ruahan gitu, bahwa sebenarnya banyak loh sumber daya di sekitar kita itu yang bisa kita optimalkan. Misalnya teman untuk berbagi informasi gitu, atau misalnya internet untuk mencari resource-resource yang kita butuhkan, kayak gitu misalnya. Nah, terus kemudian evaluasi. Karena dalam proses tadi ya kita menentukan, menetapkan, itu kadang juga dalam proses kita mengeksplor, itu juga ada trial and error-nya. Nah, kita juga perlu mengevaluasi kayak gitu, apakah yang kita lakukan ini udah sesuai atau belum. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, oke, mana yang bagus, terus mana nih yang kira-kira masih perlu ditingkatkan dan sebagainya. Kayak gitu. Dan kemudian ya itu tadi jadi evaluasi gitu ya. Nah, ini juga sedikit mengingatkan gitu kalau yang disampaikan oleh Al-Balkhi, salah satu ilmuwan di psikologi juga, itu menyampaikan gitu kalau ternyata dunia ini diciptakan untuk kita mendapatkan apa-apa yang diinginkan itu dengan kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga ternyata untuk mencapai apa yang kita inginkan itu kita wajar gitu atau manusiawi gitu, sunatullahnya gitulah, kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola kecemasan itu, kekhawatiran itu, supaya itu nggak berlebihan dan kemudian kita bisa berpikirnya tuh next gitu. Oke, selanjutnya apa nih yang bisa dioptimalkan dan sebagainya. Gitu. Jadi ya dalam menghadapi quarter life crisis ini kita tetap perlu terus mencoba gitu ya, dan juga mempercayakan gitu kepada Tuhan gitu, karena pasti karena sesuatu hidup itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi ya kalau kita juga perlu menumbuhkan harapan supaya kita bisa supaya toleransi kita terhadap ketidakpastian itu bisa meningkat kayak gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau juga waktunya lebih. Kayaknya sih lebih ya, Mas Valen ya. Monggo kalau misalnya untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Wirda. Tadi saya salah nyebut nama, ternyata Mbak Wirda namanya. Mohon maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Ya, baik, menarik sekali nih yang disampaikan Mbak Wirda ini, karena ternyata ini suatu isu krusial yang ya aktualitasnya itu sangat dekat gitu. Kedekatan itu sangat ada dalam diri kita gitu. Tahu nggak tahu, percaya nggak percaya, ternyata kita juga banyak tadi yang yang terkena krisis ini gitu. Dan teman-teman di kolom chat tadi sudah berinteraksi, juga sudah saling ngobrol, dan ternyata ada beberapa yang
lagi dalam fase ini, ada yang sudah melaluinya, ada yang sedang beberapa tahap-tahap gitu. Dan ya mungkin semangat terus untuk teman-teman ya. Mungkin untuk resumnya ya, tadi quarter life crisis adalah sesuatu yang nggak semua orang itu kena, tapi bisa semua orang itu kena gitu. Semua orang itu bisa mengalami krisis ini gitu. Dan itu terjadi pada masa-masa remaja akhir dan dewasa muda. Ternyata krisis ini tuh lebih menekankan pada krisis identitas gitu, tentang aku ini siapa gitu, aku ini mau ngapain dan apakah yang akan aku lakukan ke depannya jika memang aku sudah tahu aku siapa. Dan ini menarik karena emang kita nggak sadar gitu ya, kita secara nggak sadar tuh selalu kita dihadapkan pada kebingungan dan kecemasan gitu. Saat kita berumur 20 tahun gitu, kita lihat teman kita itu sudah kaya raya gitu misalnya, udah punya bisnis gitu, tapi kita merasa kayak kok aku jadi beban di sini, jadi beban keluarga, nggak bisa menghasilkan uang, malah pemasukannya nggak ada, pengeluarannya banyak. Nah, kan buang uang buat kuota, terus buang uang buat makan, buat beli jajan gitu kan, nggak ada pemasukan sama sekali. Kita mulai minder, kita mulai cemas. Dan tadi yang saya catat dari Mbak Wirda, ternyata rasa minder, anxiety, terus ketidakpedean, merasa insecure dan bingung dan kekhawatiran itu menggerogoti jiwa dan psikologi anak-anak muda. Orang-orang yang seenggaknya itu sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Mereka bingung gitu. Jadi pas mereka mau masuk ke tahap yang lebih dewasa, mereka malah tertampar dengan kenyataan bahwa mereka tidak siap gitu. Sebenarnya mereka siap-siap aja gitu kan ternyata. Tapi karena dalam diri sendiri itu kita merasa nggak yakin dan kita merasa nggak bisa. Justru pas kita mau melangkah tadi itu kita tersengat-sengat. Ini menarik sekali karena juga bicara soal masa depan ya. Mencari goals, menentukan karir, mencari keinginan dan tujuan hidup itu ternyata juga berdampak gitu, berimbas jelas gitu terhadap hal itu. Dan mungkin kesempatan positif yang bisa diberikan dari adanya quarter life crisis ini, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Wirda, kita jadi semakin siap gitu, kita jadi makin mengenal diri kita sendiri gitu, kita jadi semakin tahu bahwa ternyata kecemasan ini tuh nggak cuma kecemasan aja kalau kita bisa menghadapinya dengan baik. Begitu Mbak Wirda ya? Iya betul. Nah, malah jadi apa? Ketika kita ngerasa bingung gitu ya, atau mungkin tadi seperti yang gelisah, bingung, itu malah mungkin kondisi sekarang itu bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mendefinisikan lagi gitu, tentang apa, tentang diri kita gitu, tentang apa yang ingin kita lakukan, apa yang penting bagi kita gitu. Oke, itu ada tambahan dari Mbak Wirda tuh, menarik tuh teman-teman tuh. Ternyata tahapan yang terjadi sekarang itu menjadi bahan evaluasi kembali gitu. Jadi tadi sudah sudah disampaikan, saat kita terjebak gitu, kita udah dapat masalah, jangan panik, jangan bingung, jangan langsung cemas tiba-tiba, observe gitu, langsung observasi, langsung identifikasi, cari permasalahannya, cari kedekatan masalahnya di mana, faktualitasnya di mana, terus secara konkret masalah itu apa. Setelah tahu masalahnya, mulai diselesaikan pelan-pelan, cari solusinya, tentukan tujuan, dan nanti setelah sudah cari solusi ya bisa langsung start ke the next stage gitu. Tadi yang saya catat itu ada 3 poin penting ternyata untuk bisa lepas dari QLC ini. Pertama adalah refleksi, kedua adalah aksi, lalu evaluasi. Setelah direfleksikan, kita cari momentum untuk mengaksikannya, lalu kita aksikan. Setelah kita aksikan, kita evaluasi apa nih yang kurang nih, apa sih yang kira-kira belum pas nih. Kira-kira seperti itu kan Mbak ya? Jadi, wah keren tuh, keren betul. Refleksi, refleksi, aksi dan evaluasi itu tiga unsur yang bisa saya catat tadi menjadi unsur penting untuk kita lepas dari quarter life crisis. Lalu jadi pesan terakhir adalah tadi keep trying and trust in God. Nah, itu menarik sekali itu karena seperti yang disampaikan oleh Plato sendiri, kan quarter life crisis ini kan menyerang jiwa manusia gitu, menyerang sisi psikologi gitu. Karena kalau misalnya psikologi sudah terkena, tiga daya jiwa manusia sudah akan terkena gitu. Saat kan ada pikiran, perasaan dan kehendak ya. Perasaannya kalau kena udah hancur gitu, kena GLC, kena mental, anxiety dan lain-lain. Pikiran dan kehendak ini akan mulai hancur juga gitu, yang disampaikan oleh Plato kan seperti itu. Dan ini menarik sekali karena penting untuk kita selesaikan permasalahan ini jika emang permasalahan ini kita hadapi gitu, kita terima. Menarik sekali, sumpah. Ini benar-benar keren. Dan
untuk berikutnya tentu kita akan ada sesi tanya jawab, tapi ini saya akan menyampaikan dulu Mbak pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan melalui Giveform. Nanti setelah pertanyaan ini dijawab, silakan teman-teman bisa berinteraksi dan bertanya melalui kolom chat atau nanti bisa langsung open mic saja, dipersilakan. Oke, untuk pertama ini ada pertanyaan yang menarik Mbak. Ini yang sudah saya catat dan sudah saya garis bawahi tadi. Bagaimana sebenarnya kita ini waktu kita mengalami kecemasan dan emosi itu, terus mengatur diri ini itu kan kadang sering bersinggungan dengan orang tua ya, keinginan orang tua. Nah itu waktu kita menentukan dan mengatur apa yang sebenarnya kita inginkan agar orang tua itu bisa mendukung itu gimana Mbak ya? Maksudnya kenapa sih kita nggak bisa gitu menentukan arah kita sendiri gitu? Kenapa sih kita emosi kita atau goals kita atau apapun yang sebenarnya ingin kita capai itu kok harus sih ditentukan orang tua? Kan ini kan diri kita sendiri gitu. Nah itu beberapa pertanyaan yang banyak sekali diutarakan di Giveform dan mungkin Mbak Wirda bisa menjawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Valen. Ya, ini juga jadi salah satu faktor yang membuat galau gitu ya. Membuat galau atau bingung dalam menentukan. Jadi kalau misalnya terkait dengan perbedaan antara orang tua dan anak, ini kalau saya sih melihatnya gini ya, yang perlu kita pahami bersama itu adalah orang tua dan kita itu tumbuh di zaman yang berbeda, gitu. Maksudnya generasinya aja udah beda gitu ya. Nah, terus juga lingkungan di mana kita tumbuh dan lingkungan di mana orang tua tumbuh itu juga bisa berbeda gitu. Termasuk terkait interaksi orang tua dengan lingkungan dan interaksi kita dengan lingkungan. Nah, karena hal yang berbeda itu sehingga sangat mungkin kalau misalnya kita sebagai anak dan orang tua itu punya perspektif yang berbeda juga. Kayak gitu. Jadi karena lingkungan tumbuhnya berbeda, zaman tumbuhnya berbeda, jadi perspektifnya berbeda. Nah, perspektif inilah yang kemudian perlu yang perlu dikomunikasikan kayak gitu. Sehingga nih kalau misalnya teman-teman merasa punya rencana tertentu gitu, tapi kemudian kok orang tua kayak nggak mendukung gitu, kayak punya pendapat yang lain. Nah, ini yang kita sebagai anak perlu melihat. Yang pertama jelas kita perlu menurunkan ego kita dulu, gitu. Karena kalau dua-duanya dalam kondisi tension gitu ya, atau sama-sama mengedepankan ego, nggak bakal ketemu nggak bakal ada titik temunya kayak gitu. Jadi kita perlu menurunkan ego itu dulu untuk memahami gitu. Apa sih sebenarnya yang orang tua kita pikirkan sehingga beliau tidak atau kurang mendukung rencana kita dan terlalu kekeh gitu dengan apa yang beliau sampaikan atau pikirkan gitu. Jadi supaya memahami dulu. Karena jangan-jangan bahan pertimbangannya itu sama gitu. Tapi solusinya atau ide dan gagasan tentang solusinya yang berbeda kayak gitu. Jadi itu yang perlu diketahui dulu gitu dan perlu dikomunikasikan gitu. Kalau menurut saya ya gitu, dan emang seringnya sih kayak gitu ya gitu. Jadi coba untuk memahami dulu bahwa memang lingkungan zaman ketika tumbuh itu udah beda gitu ya, beda kohort gitulah istilahnya gitu, sehingga perspektif itu sangat mungkin berbeda. Nah, teman-teman di sini kan mungkin akses pengetahuannya lebih banyak, jadi punya perspektif yang lebih luas, dan itu kan bisa jadi yang itu dulu nggak dipahami ketika di lingkungan orang tua kita tumbuh. Nah, makanya itu yang perlu dikomunikasikan. Nah, supaya bisa berkomunikasi ya kitanya juga perlu tenang dulu gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi dalam kondisi marah atau tegang gitu ya nggak perlu dipaksakan untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu. Tenangkan diri dulu. Nah, baru ketika udah tenang, udah bisa menata apa yang ingin kita sampaikan, kondisi kita kondisi di rumah juga kondusif untuk kita bisa berbicara, maka hal seperti upaya untuk mengkomunikasikan itu bisa dilakukan. Kayak gitu. Semoga bisa jawab. Ya, terima kasih Mbak. Oke Mbak, terima kasih Mbak Yuda. Ternyata komunikasi dan negosiasi antara
kita dengan orang tua itu menjadi poin penting gitu ya, untuk ngobrol pelan-pelan. Ya nanti baru ada titik temunya. Oke, menarik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang sekiranya mirip-mirip dan menurut saya menarik dan banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman. Itu tentang bagaimana kita itu love ourselves more and live in today's moment. Kan kalau biasanya quote-quote Buddha atau quote-quote orang luar negeri itu kan bilang kalau hari ini itu adalah present gitu kan. Hari ini adalah hadiah gitu. Dan kita harus mensyukuri hari ini. Itu banyak teman-teman yang di sini menemukan keresahan bahwa hari ini itu mereka merasa bahwa mereka tuh nggak bisa menikmati gitu, mereka nggak bisa live in today moment gitu. Mereka merasa cemas, merasa bingung, akan ketakutan masa depan dan juga beberapa keresahan-keresahan dan pengalaman kelam masa lalu. Kira-kira gimana Mbak untuk love ourselves in today's dan menikmati momen setiap harinya gitu agar kedepannya itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Silakan. Ya, emang benar sih. Kalau misalnya kita ngerasa cemas atau apa ya, kekhawatiran yang berlebihan itu ya emang karena pikiran kita jauh ke depan gitu ya. Kita raganya di mana, pikirannya di mana gitu. Jadi akhirnya pikirannya udah ke masa depan gitu. Padahal masa depan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya selalu ngerasa cemas, ini ntar masa depannya kayak gimana dan sebagainya gitu. Di satu sisi masa lalu juga kayak gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, diubah juga nggak bisa gitu. Karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak bisa diubah, terus yang terjadi kalau terlalu memikirkan masa lalu adalah nyesel, kenapa dulu nggak coba ini, kenapa dulu ngambil keputusan ini gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita jadi kurang bisa menyadari atau mungkin kurang bisa merasakan apa yang sebenarnya ada sekarang gitu. Nah, jadi ini gimana caranya supaya kita bisa living in the moment? Kalau menurut saya, ya kita perlu belajar untuk mengarahkan pikiran kita pada apa yang sedang kita lakukan. Kayak gitu. Jadi hadir gitu ya. Kayak misalnya kalau sekarang nih lagi Zoom, ya coba yuk belajar ketika Zoom nih pikirannya ya ke Zoom gitu, ke webinarnya gitu, bukan ke jemuran gitu, atau misalnya bukan ke tugas-tugas sekolah, tugas kuliah gitu ya. Sebenarnya itu hal yang bisa kita lakukan. Terus juga hal lain yang bisa dilakukan adalah meminimalkan distraksi. Ada nggak yang mungkin teman-teman nih ngerasa kayak lagi ngerjain sesuatu terus distraksinya tuh banyak banget. Yang paling sederhana itu adalah notifikasi gadget gitu. Itu juga sebenarnya membuat kita jadi sulit untuk bisa benar-benar menghadirkan diri kita pada aktivitas yang kita lakukan. Jadi saya pernah baca kalau multitasking itu ketika kita terbiasa untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu, itu ternyata malah membuat kita jadi sulit untuk bisa hadir pada apa yang kita lakukan. Jadi nih, kalau nggak kepepet banget itu, perlu untuk memprioritaskan apa yang akan kita lakukan sekarang, apa yang kita akan lakukan selanjutnya gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar bisa, oke, ini sekarang ngerjain tugas, jadi fokus ke tugas. Nanti ada hal lain apa yang mau kita lakukan, kita tinggal fokus ke hal yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita multitasking tuh kayak kita harus secara otomatis pikiran kita terbagi kemana-mana. Tuh. Terus hal lain yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya dari aktivitas ibadah gitu. Ketika kita bisa berusaha untuk menghadirkan diri kita dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan setiap harinya, itu juga sebenarnya bisa menjadi cara untuk kita melatih live in the moment gitu. Jadi hadir pada aktivitas yang kita lakukan. Kayak gitu. Jadi ya pause gitu ya, jeda gitu ya, ngambil jeda untuk kemudian fokus gitu, merasakan misalnya menyadari nafas kita gitu. Kalau makan ya coba untuk nggak disambi sambil scrolling Twitter gitu misalnya. Jadi makan ya makan aja gitu, dirasain kapan terakhir ngerasain lauk dari lauk yang kita makan gitu. Itu gitu. Hal-hal sederhana seperti itu tuh sebenarnya bisa jadi latihan juga dalam keseharian kita. Gitu. Oke, menarik sekali ternyata. Live in today's moment itu ternyata berada di sekitar kita gitu ya, teman terdekat dengan diri kita, dan menarik banget karena
sering kita tuh luput ya Mbak ya untuk menyadari hal-hal sederhana itu ya. Oke, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan aja. Apa ada yang mau bertanya? Oh ini ada Mas Alfian Khairul Anas di kolom chat Mbak, ada yang bertanya. Oke, 1 pertanyaan ya. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya akan saya bacakan pertanyaan dari Mas Alfian. Kenalkan, nama saya Alfian, mau bertanya. Selama proses penyelesaian krisis tersebut, pasti akan ada momen lelah dan capek. Apa yang bisa dilakukan untuk mengelola kelelahan tersebut, agar tetap bisa melanjutkan proses penyelesaian quarter life crisis, terutama ketika hal yang sebelumnya mampu mengatasi rasa lelah dan capek, tapi selama proses tersebut, ini justru tidak demikian. Seperti keberadaan teman, atau hal yang sebelumnya disukai malah menjadi terasa hampa, bahkan seperti ibadah pun menjadi merasa terasa hampa. Itu Mbak pertanyaannya, silakan dijawab. Oke. Terima kasih Mas Alfian untuk pertanyaannya. Nah, ini gimana nih supaya kita bisa mengelola lelah atau capek itu gitu ya. Ya kalau capek, kalau lelah, berarti yang dibutuhkan apa? Beristirahat gitu. Nah, mungkin nih perlu dilihat lagi apakah di hari-hari belakangan ini gitu ya, di masa-masa yang sedang kita alami ini kita kayak terlalu banyak hal yang kita merasa harus diselesaikan. Kadang tuh yang bikin kita merasa lelah atau capek itu seperti itu, bahwa pikiran semuanya harus segera selesai gitu, atau masalah-masalah yang kita hadapi itu harus segera teratasi semua gitu. Padahal bisa jadi gitu ya, padahal sebenarnya untuk menyelesaikan itu nggak semua hal itu harus selesai dalam satu waktu kayak gitu. Jadi kayak pikiran seharusnya, terus pikiran seandainya gitu. Nah kadang hal-hal seperti itu jadi stresor tersendiri gitu yang kemudian membuat kita capek. Apalagi nih kalau misalnya kita ngerasa udah usaha tapi kok saya nggak move juga ya dari kondisi ini gitu. Nah kadang itu pun juga juga jadi tekanan tersendiri gitu. Nah jadi perlu dalam proses menyesuaikan dengan krisis yang dihadapi sekarang, yuk coba untuk lebih diterima apa yang kita rasakan, termasuk kesulitan yang kita hadapi sekarang, dan kemudian menurunkan tekanan yang kita berikan ke diri sendiri, kayak lebih bahasanya mungkin self compassion gitu ya, lebih berwelas asih sama diri sendiri gitu, lebih mengapresiasi apa yang sudah diusahakan. Jangan-jangan memang sudah ada yang diusahakan tapi mungkin hasilnya tuh belum sesuai gitu seperti yang diinginkan kayak gitu. Terus kemudian support system itu sebenarnya menjadi hal yang penting gitu ya, sehingga perlu nih untuk mencari kira-kira siapa nih teman yang bisa untuk diajak berdiskusi terkait hal ini gitu. Meskipun mungkin secara kuantitas ada kayak perasaan kurang, maksudnya menurun gitu ya. Kalau biasanya tuh ketemu teman banyak itu seneng gitu. Nah sekarang dibatasin aja beberapa orang gitulah yang itu bisa menjadi teman kita. Karena ketika kita kemudian menjauh dari interaksi sosial, itu juga akan membuat kita jadi merasa kesepian gitu. Yang itu juga bisa menjadi stresor tersendiri. Gitu. Jadi di kondisi seperti ini sebenarnya support system itu dibutuhkan. Jadi meskipun mungkin males, coba aja untuk cari ini kira-kira di kondisi seperti ini siapa yang bisa menjadi yang bisa memberikan support kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Huda dan terima kasih. Dan ini satu lagi. Ya? Oh, iya. Jadi gini, pikiran, perasaan dan perilaku kita itu saling mempengaruhi. Gitu ya. Ketika kita berpikir positif, kita akan kemudian akan mempengaruhi perasaan kita dan kemudian perilaku kita. Nah, termasuk ketika kita mencoba untuk engage gitu dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Gitu. Aktivitas yang bisa membuat kita merasa tenang atau yang bisa menimbulkan emosi-emosi positif. Jadi kita kita mencoba untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas itu
lama-lama itu pun juga akan bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan dan juga apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalaupun misalnya minatnya itu kurang gitu ya, coba aja untuk tetap berusaha melakukan hal itu meskipun mungkin disesuaikan gitu dengan kondisi saat itu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Wirda. Oke, terima kasih Mbak Alfian sudah bertanya. Ternyata 3 elemen tadi itu sangat penting ya ternyata Mbak ya. Refleksi, aksi, dan evaluasi gitu kan. Kalau ada kelelahan ini kan berarti kan ada di problem ya. Dari problem bisa direfleksikan problemnya bagaimana, solusinya ada di aksi, lalu mencari evaluasi, mencari kekurangannya dievaluasi gitu. Terus tadi juga ada 3 daya jiwa yang pikiran, perasaan, dan kehendak yang disampaikan Mbak Wirda itu ternyata saling berpengaruh. Jadi semua itu berawal dari pikiran yang positif, begitu ya Mbak ya. Saat pikiran sudah positif, perasaannya akan mengikuti positif, dan nanti kehendak dan perilakunya juga akan terus demikian gitu karena saling kesinambungan. Oke, terima kasih untuk jawabannya, dan ini ada pertanyaan lagi Mbak, mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktunya sudah mepet. Ini ada dari Kakak Hana Show. Izin bertanya Kak, jika merasakan semua tanda atau gejala yang disebutkan tadi, tapi masih SMA, kelas akhir, apakah bisa disebut sebagai quarter life crisis? Dan apakah quarter life crisis ini bisa memicu mental illness seperti depresi, anxiety, dan lainnya? Terima kasih. Wah, monggo Mbak Wirda dijawab, ini menarik. Oke, terima kasih Mbak Hana untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa selama rentang perkembangan kita, gitu ya, dari kita kecil sampai kemudian kita lansia, gitu, dewasa akhir, gitu, itu di setiap perubahan peran atau di setiap fase tahap perkembangan yang kita lalui, itu sangat mungkin adanya krisis, gitu. Jadi krisis itu sebenarnya nggak cuma quarter life crisis. Ntar ketika di usia yang lebih lanjut lagi ada lagi tuh namanya midlife crisis gitu ya. Terus ketika nanti mendekati fase pensiun tuh ada krisis lagi gitu. Termasuk ketika kita di usia remaja tadi gitu. Belum kalau quarter life crisis ini kan banyak digambarkan di usia 20 sampai 30 ya. Nah, kemudian kalau nggak di usia, kalau kurang dari usia itu, apakah itu kemudian quarter life crisis? Itu bukan quarter life crisis. Tapi ya kita bisa mengalami krisis itu gitu, cuman mungkin namanya bukan quarter life crisis gitu. Dan itu hal yang juga sangat wajar terjadi di fase remaja, karena tadi ketika di usia remaja kan kita sedang berusaha untuk mengeksplor diri kita ya, berusaha untuk mengenali diri kita ini tuh siapa sih gitu, apa sih yang menjadi tujuan gitu kan, atau apa sih yang ingin aku lakukan gitu, apa sih hal yang menjadi penting untukku dan sebagainya gitu kan. Nah, itu itu bisa saja dialami karena memang di fase remaja seseorang memang sedang berusaha untuk mengeksplor diri dan lingkungannya untuk membentuk identitas dirinya. Kayak gitu. Nah, ini malah ketika sudah disadari dari sekarang kan itu malah jadi ini ya, menjadi proses yang nanti sangat mendukung dalam pembentukan identitas diri itu tadi. Kayak gitu. Nah, terus kemudian apakah quarter life crisis ini bisa kemudian memicu mental illness gitu seperti depresi, anxiety atau yang lainnya? Nah, quarter life crisis ini ya sama dengan krisis-krisis yang lain, sama dengan stres atau masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika itu nggak bisa kita kelola, kemudian sampai mempengaruhi di kondisi kesehatan mental kita, ya maka akan mungkin gitu untuk kita mengalami masalah-masalah kesehatan mental gitu. Tapi ketika itu bisa dikelola, kemudian kita bisa tetap produktif gitu, kita tetap bisa bersosialisasi, itu ya 4 karakteristik sehat jiwa ya. Gitu, kita bisa tetap bisa mengenali potensi diri kita, ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi bukan terus krisis ini akan selalu kemudian mengarahkan pada masalah kesehatan mental, enggak. Tapi ketika kita nggak berusaha untuk mengatasi tadi kecemasan yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan, pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri atau kehidupan kita, nah ketika nggak berusaha untuk mengatasi itu, ya itu bisa kemudian mengembangkan pada masalah-masalah kesehatan mental. Gitu.
Oke, terima kasih Mbak Wirda. Wah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini nggak kerasa sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol dan berdiskusi bersama Mbak Wirda. Ini lebih kayak talk show sih, lebih tepatnya bukan webinar sebenarnya. Mungkin sebelum saya tutup dan kita akan break sebelum masuk ke sesi 2, mungkin Mbak Wirda ada beberapa closing statement gitu kalau misalnya di acara-acara resmi umum pada umumnya ya. Closing statement untuk teman-teman yang sedang menghadapi KLC ataupun teman-teman yang akan menghadapi KLC atau apapun lah, terserah Mbak Wirda. Saya persilakan Mbak, monggo. Ya, mungkin nggak perlu banyak-banyak. Saya mau menekankan lagi tadi yang disampaikan oleh Robinson tadi itu, bahwa krisis itu sebenarnya bisa mengantarkan kita pada suatu proses pertumbuhan atau pertumbuhan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sekarang merasa ada di fase itu gitu, atau misalnya tadi mengalami hal-hal yang disebutkan tadi, nah coba seperti yang disampaikan oleh Mas Valen tadi ya, kita coba untuk merefleksikan apa sih sebenarnya yang kita hadapi gitu, dan kemudian kita coba untuk menentukan aksi selanjutnya ini apa gitu. Terus kemudian kita evaluasi prosesnya supaya krisis ini bisa menjadi proses pertumbuhan bagi kita sendiri, seperti yang tadi disampaikan Robinson. Gitu. Jadi nggak perlu yang khawatir terlalu berlebihan, tapi gimana kita menyadari itu dan kemudian mengelolanya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak Wirda untuk waktu dan insight-nya yang ya sangat-sangat membantu lah, membantu kami semua di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah hadir yang tetap mengikuti sesi 1 ini. Terima kasih sekali kembali lagi untuk Mbak Wirda untuk insight-nya tadi dan ilmu-ilmunya. Dan ya saya lihat di peserta ini ada Mas Regis Mahdi. Terima kasih Mas sudah hadir di acara kami tentang mental health ini. Dan teman-teman, kita sebelum masuk sesi 2, kita akan break dulu. Nanti pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali lagi ke dalam room Zoom ini untuk mengikuti sesi 2 yang akan berbicara tentang inner child. Masih tentang mental health ya teman-teman. Sekian Mbak Wirda, terima kasih banyak. Akan saya break dulu sampai sini. Ya, Silakan terima kasih juga untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, segala hal yang baik itu dari Allah, kalau ada yang kurang itu jelas dari saya gitu ya. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari forum ini. Terima kasih.